Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke teman-teman, ketemu lagi nih sama aku. Pasti udah gak asing lagi kan. Nah, oke langsung aja kita lanjut. Kita kali ini akan membahas tentang bab ke-9, yaitu tentang manajemen kurikulum. Pembelajaran ini diampu oleh dosen Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, Magister Pendidikan. Penasaran kan apa saja yang akan dibahas? Yuk tonton terus videonya. Nah, seperti biasa nih teman-teman, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dengan kurikulum itu. Pasti teman-teman udah gak asing kan dengar kata yang kurikulum gitu. Nah, kurikulum itu sendiri merupakan seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran agar untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, selanjutnya adalah apa sih yang dimaksud dengan manajemen kurikulum itu? Apakah teman-teman sudah mengetahui? Yuk kita bahas. Manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Nah, perlu teman-teman ketahui, di dalam kurikulum itu memiliki ruang lingkup loh. Apa sih ruang lingkup dari manajemen kurikulum itu? Yuk kita bahas. Manajemen kurikulum merupakan sebagian integral dari kurikulum tingkat satuan pendidikan dan manajemen berbasis sekolah. Ruang lingkup manajemen kurikulum adalah perencanaan, pengorganisasian, dan pengevaluasian. Menurut Rusman tahun 2011, manajemen kurikulum merupakan bagian integral dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau biasa kita sebut dengan KTSP dan manajemen berbasis sekolah atau MBS. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai kurikulum satuan pendidikan atau biasa kita sebut dengan KTSP. KTSP lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional atau standar kompetensi atau kompetensi dasar dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan. Sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun lingkungan di mana sekolah itu berada. Nah, perlu teman-teman ketahui, di dalam kurikulum KTSP itu tentu memiliki prinsip-prinsip pengembangannya. Apa saja sih prinsip-prinsip pengembangannya? Yuk kita bahas. Nah, yang pertama adalah berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua, beragam dan terpadu. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Dan yang terakhir adalah belajar sepanjang hayat dan seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Nah, di dalam sebuah pengembangan itu sendiri tentu memiliki tahapan-tahapan ya kan? Apa saja sih tahapan-tahapannya? Yuk kita bahas. Nah, tahapannya adalah 4, yaitu perencanaan, pengembangan, implementasi atau pelaksanaan, dan yang terakhir evaluasi atau penilaian. Nah teman-teman, kita tadi kan udah bahas nih mengenai kurikulum satuan pendidikan atau KTSP. Sekarang kita lanjut membahas mengenai manajemen mutu berbasis sekolah atau MBS. Apa sih yang dimaksud dengan MBS itu? Yuk kita bahas. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah atau MBS merupakan pendekatan baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreativitas sekolah atau satuan pendidikan. Beragamnya kebutuhan siswa dalam belajar, kebutuhan guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran, dan staf lain dalam pengembangan profesionalnya, berbedanya lingkungan sekolah yang satu dengan yang lainnya, dan ditambahnya dengan harapan orang tua dan masyarakat akan pendidikan yang bermutu bagi anak dan tuntutan stakeholders untuk memperoleh tenaga bermutu berdampak pada keharusan bagi setiap individu, terutama pemimpin lembaga pendidikan harus mampu merespon dan mengapresiasikan kondisi tersebut dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi manajemen mutu berbasis sekolah ini lebih ke mandiri atau pengembangan mengenai diri kita sendiri.
Baik teman-teman, kita tadi kan udah bahas tentang pengertian dari MBS. Nah, sekarang di dalam MBS itu sendiri terdapat sebuah input, proses, serta output. Nah, di sini ada tabelnya, bisa teman-teman lihat. Pelaksanaan fungsi manajemen sekolah itu sendiri membutuhkan keterpaduan yang utuh antara input, proses, dan output. Ketiga aspek tersebut menjadi indikator mutu pendidikan yang apabila tercapai dengan baik, penerapan MBS dapat dikatakan berhasil. Dalam aspek output, keberhasilan pendidikan selama ini hanya terukur dengan melihat prestasi belajar siswa yang ditunjukkan dengan nilai ujian akhir nasional atau NUAN maupun prestasi akademik lainnya. Namun sebenarnya target utama dari MBS itu sendiri adalah dapat menciptakan output pendidik yang berkualitas dan mampu berdaya saing sehingga berdaya guna yang ketika berada di masyarakat atau user pendidikan lainnya. Inilah yang disebut dengan outcome pendidikan, bisa dipakai di dunia kerja maupun berkompetensi di dunia global. Nah, setelah kita sudah membahas tentang KTSP dan MBS, kita kembali ke pembahasan awal, yaitu manajemen kurikulum. Nah, selanjutnya adalah prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Apa sih prinsip dan fungsinya dari manajemen kurikulum itu? Yuk kita bahas. Yang pertama, prinsip. Prinsip dari sebuah manajemen kurikulum itu terdapat 5 prinsip. Yang pertama, prinsip relevansi. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Yang ketiga, prinsip kontinuitas. Yang keempat, efektivitas. Dan yang kelima, efisiensi. Sedangkan untuk fungsinya sendiri memiliki 6 fungsi. Yang pertama, fungsi penyesuaian. Yang kedua, fungsi integrasi. Yang ketiga, fungsi diferensiasi. Yang keempat, fungsi persiapan. Yang kelima, fungsi pemilihan. Dan yang terakhir, fungsi diagnostik. Nah, perlu teman-teman ketahui juga bahwa dalam sebuah kurikulum itu terdapat komponen-komponennya. Apa saja sih komponen-komponennya? Nah, teman-teman bisa lihat gambar di samping ini. Yang pertama itu ada tujuan, yang kedua ada isi, yang ketiga ada metode atau strategi, dan yang terakhir ada evaluasi. Nah, tentu dalam sebuah perencanaan itu pasti memiliki tujuan. Sebelum menentukan tujuan, kita harus merumuskannya terlebih dahulu. Nah, perumusan tujuan dari kurikulum itu sendiri ada 3. Yang pertama, sumber empiris. Sumber ini berkaitan dengan tuntutan kehidupan masa kini yang dapat menjadi sumber informasi dan berperan sebagai landasan yang dikembangkan tujuan-tujuan dalam kurikulum. Yang kedua, sumber filosofis. Sumber ini menjadi acuan dalam mencari jawaban tentang apa yang harus dilakukan sehingga pendidikan dapat membatani keberhasilan para siswa. Dan yang terakhir, sumber bahan pembelajaran. Sumber ini merupakan sumber yang umum digunakan dalam merumuskan aim, goals, dan objectives dalam kurikulum sekolah, tepatnya pelibatan ahli disiplin ilmu dan merumuskan tujuan. Nah, di dalam sebuah perencanaan kurikulum juga memiliki landasan. Apa saja sih landasan-landasannya itu? Yuk kita bahas. Nah, landasannya itu ada 3. Yang pertama, kekuatan sosial. Yang kedua, perlakuan pengetahuan. Dan yang terakhir adalah pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, teman-teman harus tahu nih bahwa di dalam sebuah kurikulum itu memiliki model implementasinya loh. Apa saja sih model-modelnya? Sini saya kasih tahu. Nah, modelnya itu ada 3. Yang pertama, The Concurrence Based Adaptation Model atau CBIM merupakan sebuah model yang dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat kepedulian guru terhadap sebuah inovasi kurikulum. Yang kedua, model Lightwork. Model ini memfokuskan pada guru. Asumsi model ini adalah setiap guru mempunyai kesiapan yang berbeda. Implementasi merupakan proses timbal balik, pertumbuhan dan perkembangan dimungkinkan adanya tahap individu untuk identifikasi. Dan yang terakhir adalah model Tori. Model ini untuk mengunggah masyarakat mengadakan perubahan. Dengan model ini diharapkan adanya minat guru memanfaatkan sebuah perubahan. Baik teman-teman, tinggal sedikit lagi nih pembahasan kita. Selanjutnya adalah pengembangan isi kurikulum. Nah, di sini terdapat peta konsep tuh. Nah, teman-teman bisa pause aja videonya dan baca ya. Oke.
Nah, tentu teman-teman udah nggak asing lagi nih mendengar kata evaluasi, ya kan? Pasti di setiap proses tuh ada yang namanya evaluasi. Nah, di dalam kurikulum ini terdapat macam-macam evaluasi. Yang pertama, proses analisis kebutuhan dan kelayakan. Yang kedua, proses perencanaan dan pengembangan. Yang ketiga, proses implementasi atau pelaksanaan. Dan yang terakhir, proses evaluasi kurikulum dan proses perbaikan kurikulum. Nah, teman-teman perlu tahu juga loh bahwa pengevaluasian dari sebuah kurikulum itu memiliki dua sistem. Yang pertama itu ada sistem tertutup dan sistem terobosan. Nah, untuk penjelasannya bisa teman-teman baca dan pause videonya. Nah, di sini juga aku kasih peta konsep mengenai bagian evaluasi sistem tertutup dan sistem terbuka. Jadi teman-teman bisa lihat di atas ini dan bisa teman-teman pahami. Oke. Baik teman-teman, bagian tadi merupakan pembahasan terakhir kita. Nah, jadi udah selesai nih pembelajaran kita pada hari ini. Untuk teman-teman, semangat terus belajarnya ya, dan semoga apa yang Zara sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama kita sebagai siswa maupun mahasiswa. Tentu ini sangat penting sekali untuk kita ketahui. Nah, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share videonya ya. Dadah, see you di next video.